Apa yang terlintas di benak kita adalah apa yang menjadi pikiran kita selama ini. Kalau pikiran kita sedang kalut, gelisah dan bingung, seringkali benak kita juga buntu. Begitulah akibat kepanikan terjadi. Kita menjadi tidak tahu harus melakukan apa dan seolah semua orang memusuhi diri kita. Walaupun mungkin saja itu hanyalah pikiran yang kita bangkitkan sendiri, dan orang lain itu hanya menjadi korban dari asumsi kita. Dalam keadaan demikian, hanya ada dua kata yang harus kita ingat. Jangan panik. Ketika sebuah persoalan mendera kita sedemikian beratnya hingga kita tersudut di jalan buntu, maka pertama-tama ingatlah satu hal, jangan panik. Kepanikan hanya akan lebih memperburuk keadaan. Kepanikan akan menutup kesempatan akal untuk berpikir tentang jalan penyelesaian. Kepanikan dalam menghadapi masalah kehidupan hanya akan mendatangkan cara berpikir yang picik. Boro-boro sebuah jalan penyelesaian akan ditempuhnya, malah justru jalan pintas yang menjerumuskan yang seringkali mereka pilih. Orang arif mengatakan, menenangkan diri adalah separuh dari penyelesaian masalah itu sendiri. Ingatlah, separuh masalah yang Anda hadapi telah selesai dengan ketenangan Anda. Artinya, hanya tinggal separuh lagi jalan penyelesaiannya. Jadi sebesar apapun problem yang kita hadapi, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menenangkan diri sendiri. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan jika Anda membenamkan diri dalam ketenangan ketika sebuah masalah menimpa Anda. Yakinlah jika Anda tidak sendirian. Bukalah mata Anda. Banyak sekali orang-orang yang semacam Anda menanggung persoalan yang begitu besar dan rumit. Jangan sekali-kali terbesit dalam diri Anda bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang tertimpa masalah yang sedemikian berat di dunia ini, hingga membuat kecil nyali Anda untuk menghadapinya. Buang sikap yang demikian, karena itu adalah sikap sekelompok kelinci yang bernyali kecil. Ada satu cara sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan ketika kepanikan menyerang Anda. Tariklah nafas sebanyak mungkin lewat hidung, lalu tahan nafas tersebut dalam perut selama mungkin. Setelah itu, keluarkan nafas lewat mulut secara perlahan-lahan. Anda harus mengingat hal ini. Keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Jangan keluarkan melalui hidung. Ulangi kegiatan ini sebanyak mungkin. Dengan kehendak Allah, Anda pasti akan mendapatkan pikiran Anda kembali jernih, dan sedikit banyaknya kepanikan akan sirna dari diri Anda. Hati akan terasa senang, dan Anda pun akan merasa nafas Anda menjadi ringan. Tentu saja, Anda tidak boleh melupakan Sang Pencipta, tempat kita menggantungkan segala persoalan hidup. Mengingat Allah dengan segala kesempurnaan kasih-Nya pasti akan menenangkan diri kita juga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Mengingat Allah sedikit banyak akan menjauhkan kita dari persoalan yang semakin parah sebagai akibat dari kepanikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila bala itu muncul, maka mata ini buta. Itulah sunatullah. Antara bencana atau musibah tidak bisa lepas dari penglihatan kita yang menjadi gelap. Ketika musibah datang, butalah mata kita ini. Kita menjadi tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih.
Namun orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhannya akan cepat-cepat mengatasi situasi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Karena itu cepat-cepatlah Anda tenangkan pikiran ketika sebuah masalah menimpa Anda. Ingatlah kepada Sang Pencipta, karena ketenangan yang demikian, yakni mengingat Allah ketika masalah berat sedang menimpa, akan membuat pikiran kita menemukan berbagai kemungkinan penyelesaiannya. Jangan biarkan kepanikan menguasai Anda. Ada 4 hal tentang kepanikan yang harus kita ingat. Pertama, kepanikan tidak mungkin mengubah apapun. Munculnya rasa panik atau suatu persoalan tidak akan mendorong seseorang untuk berbuat, bahkan menggerakkan orang yang diam ataupun membangkitkan keinginan. Kedua, kepanikan akan mengendurkan orang-orang di sekitarnya dan tidak menghentikan bahaya atas dirinya. Kata-kata yang muncul dari orang yang mengalami demikian adalah kata-kata yang berbau negatif. Semisal, tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada jalan keluar. Persoalannya lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Jadi, Anda jangan terlalu menyibukkan diri dengan persoalan seperti itu. Ketiga, kepanikan hanya akan melahirkan pola pikir yang memahami berbagai peristiwa secara keliru. Dan hal ini akan berdampak pada pola jiwa orang yang mengalami kepanikan. Kepanikan biasanya akan mendorong pengidapnya membayangkan suatu bahaya yang pada dasarnya belum tentu akan terjadi. Menganggap mimpi sebagai realitas yang terindra. Ini terkait apa yang tidak terjadi. Adapun terhadap peristiwa yang terjadi, kepanikan akan membuat pengidapnya tidak lagi memandang peristiwa sebagaimana adanya. Keempat, kepanikan akan membuat pengidapnya selalu melihat pada aspek negatif dan membesar-besarkannya. Yang ada dalam pikiran orang-orang yang panik hanyalah aspek negatif ini, hingga menyebabkan keberadaan aspek positif menjadi diremehkan atau dikecilkan artinya. Ada 4 hal pula yang akan Anda dapatkan setelah Anda dalam keadaan tenang. Yang pertama, ketenangan mampu mengubah apapun, karena ketenangan akan membuat seseorang secara kreatif sanggup menentukan sebuah tindakan apa yang diperlukan ketika sebuah masalah datang kepada dirinya. Kedua, ketenangan akan memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya aura ketenangannya yang akan berpengaruh, melainkan kata-katanya pun akan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Jika secara bersama-sama dalam sebuah kelompok menghadapi suatu persoalan yang berat, maka orang yang berada dalam ketenangan akan mengatakan, "Tenang saja, masih ada harapan. Banyak jalan keluar yang belum kita temukan. Ini adalah persoalan biasa. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Kita pasti mampu menyelesaikannya." Ketiga, ketenangan akan melahirkan pola pikir jernih yang mampu memahami berbagai peristiwa secara objektif. Dengan demikian, orang-orang yang berada dalam ketenangan tidak akan terjebak dalam ketakutan-ketakutan terhadap sesuatu yang biasanya belum tentu terjadi. Keempat, ketenangan akan menyebabkan seseorang melihat sebuah persoalan dari sisi positifnya. Namun hal ini bukan berarti ketenangan tidak akan melihat keberadaan aspek-aspek negatif, melainkan keberadaan aspek negatif sendiri tidak memberikan pengaruh kepada diri orang tersebut, sekalipun dia mengetahuinya. Apapun yang terjadi, inilah yang harus kita garis bawahi. Bagaimanapun keadaan kehidupan kita, seharusnya kita jalani dengan optimis dan aktif.
Nasib tidak akan dapat kita ubah tanpa kita sendiri yang siap mengubahnya. Karena sesungguhnya keberhasilan hidup adalah hak setiap orang. Keberhasilan hidup adalah hak siapa saja yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan kunci awal yang harus kita pegang adalah jangan panik. Janganlah panik ketika sebuah persoalan menuntut Anda cukup berat sedang menimpa Anda. Tenangkan diri Anda, maka akan muncul banyak jalan untuk menyelesaikan persoalan itu. Demikianlah renungan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam spiritual.